saya akan membahas materi tentang asam amino dan protein. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Diana Nahak dengan NIM 1901060142 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam agenda pembahasan, di sini terdapat dua agenda pembahasan. Yang pertama yaitu struktur asam amino. Di sini saya akan membahas tentang komponen yang berkaitan dengan struktur asam amino. Yang kedua yaitu protein. Di sini saya akan membahas tentang komponen yang berhubungan dengan protein. Baik, yang pertama yaitu struktur asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom karbon yang menghasilkan 4 gugus, yaitu gugus amina, min NH2, gugus karboksil, min COOH, atom hidrogen H, dan 1 gugus sisa R dari residu sebagai substituen organik yang dikenal sebagai rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Di bagian sini terdapat struktur asam amino. Kemudian yang berikutnya adalah struktur, fungsi, dan sifat molekul asam amino sederhana. Berdasarkan struktur asam amino tersebut, gugus R memiliki perbedaan dalam hal struktur, ukuran, muatan, dan kelarutan. Dengan demikian, jenis-jenis asam amino memiliki kelompok golongan polar, non-polar, asam basa, bermuatan positif, bermuatan negatif, dan memiliki gugus aromatik. Terdapat 20 jenis asam amino standar tersebut, yakni alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sisten, glutamin, glisin, isoleusin, leusin, lisin, metiosin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, trison, tirosin, dan valin. Baik, di sini terdapat 20 gambar asam amino penyusun protein. Kemudian selanjutnya yaitu yang saya akan bahas adalah penjelasan tentang protein. Yang pertama, struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang pertama yaitu struktur primer, merupakan struktur linier susunan asam amino di dalam rantai polipeptida. Ikatan amida antar residu asam amino menyusun sepertiga rantai polipeptida. Nah, ikatan ini mempunyai ikatan rangkap yang sifatnya kaku, sehingga mempengaruhi fleksibilitas rantai polipeptida. Sebagai akibat keterbatasan fleksibilitas ini, rantai polipeptida tidak seperti rantai polimer lainnya. Keterbatasan ini mendorong rantai polipeptida untuk berlipat. Artinya, struktur primer protein mempengaruhi konformasi protein lebih lanjut untuk membentuk struktur sekunder, tersier, maupun kuaterner. Yang berikut adalah struktur sekunder, adalah konformasi teratur dari rantai polipeptida. Ada 2 jenis keteraturan dalam struktur sekunder protein, yaitu alpha helix dan beta sheet. Kemudian struktur alpha helix distabilisasi oleh ikatan hidrogen antara asam amino. Ikatan hidrogen adalah struktur alpha helix terjadi setiap 3,6 residu asam amino. Yang pertama, struktur alpha helix bersifat amfifilik, yaitu suatu sisi dari permukaan helix ditempati oleh rantai samping asam amino yang hidrofobik dan sisi lain ditempati oleh residu asam amino hidrofolik. Yang kedua, beta sheet. Struktur beta sheet merupakan struktur yang terbentuk akibat gugus CO dan NH berorientasi secara tegak lurus terhadap rantai, sehingga ikatan hidrogen hanya mungkin terbentuk antar segmen, bukan di dalam segmen. Untuk beta standar biasanya terdiri dari 5 hingga 15 residu asam amino. Struktur beta sheet secara umum lebih stabil dibandingkan alpha helix. Umumnya, protein yang mengandung fraksi beta sheet dalam jumlah besar menunjukkan suhu denaturasi yang tertinggi. Yang ketiga adalah struktur tersier atau
struktur tersier protein menunjukkan struktur 3 dimensi dari rantai polipeptida yang berlipat. Nah, struktur tersier terbentuk akibat berbagai interaksi dalam rantai polipeptida yang menghasilkan energi terendah. Struktur tersier protein merupakan pengaturan ruang dari rantai polipeptida linier dengan struktur sekundernya yang berlipat dan membentuk struktur 3 dimensi. Kemudian yang terakhir adalah struktur kuartener. Protein merupakan pengaturan ruang protein yang terdiri dari beberapa rantai polipeptida. Sejumlah protein yang secara biologis penting tersedia dalam bentuk dimer, trimer, tetramer, dan seterusnya. Kemudian B, yaitu ikatan yang terlibat dalam struktur protein. Adapun ikatan-ikatan yang terlibat dalam penyusunan struktur protein meliputi ikatan peptida, ikatan disulfida, ikatan hidrogen, serta ikatan elektrostatik. Yang pertama yaitu ikatan peptida. Ikatan peptida menghubungkan antara gugus alfa karboksil dengan gugus alfa nitrogen pada rantai peptida. Meskipun ikatan antar gugus nitrogen dan karboksil hanya terdiri dari suatu ikatan, namun ternyata mempunyai sifat ikatan rangkap parsial, mengakibatkan tidak adanya rotasi bebas di antara ikatan yang menghubungkan antara atom C, N, dan keempat atom yang terletak pada bidang yang sama. Yang kedua adalah ikatan disulfida. Ikatan disulfida terjadi antara dua residu sistein yang saling menghubungkan dua bagian rantai polipeptida. Ikatan sistein tersebut relatif stabil dan resisten terhadap bagian keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Kemudian yang berikut adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antara residu pengikat yang terdapat pada rantai samping ikatan peptida asam amino. Kemudian yang berikut adalah ikatan elektrostatik. Ikatan elektrostatik adalah ikatan garam antara gugus yang bermuatan berlawanan pada rantai samping asam amino. Pada pH fisiologis, ikatan elektrostatik terjadi antara gugus epsilon asam amino lisin yang mempunyai muatan +1 dengan gugus non-alfa karboksil aspartat dan glutamat yang mempunyai muatan -1. Kedua gugus yang mempunyai muatan berlawanan tersebut berikatan secara elektrostatik untuk menstabilkan struktur protein. Nah, yang berikutnya adalah fungsi dan sifat molekul protein. Di sini terdapat fungsi protein, yaitu bagi tubuh sangat banyak. Misalkan, protein berperan penting dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel yang rusak. Selain itu, ada 8 fungsi protein yang lain, yaitu 1. Sebagai enzim, kedua sebagai alat angkut protein transport. Yang berikut adalah sebagai pengatur gerakan atau protein kontraktil. Yang keempat adalah sebagai penyusun jaringan atau protein struktural. Yang kelima sebagai protein cadangan. Yang keenam sebagai antibodi atau protein antibodi. Yang ketujuh sebagai pengatur reaksi atau protein pengatur. Yang kedelapan adalah sebagai pengendali pertumbuhan. Nah, yang berikutnya adalah sifat-sifat molekul protein. Sifat-sifat protein yang pertama terbentuk dari polimerisasi atau gabungan asam amino satu dengan lainnya melalui ikatan peptida. Yang kedua adalah jenis dari setiap asam amino. Dapat dibedakan dari gugus R atau rantai samping asam amino. Yang ketiga adalah kelarutannya dalam air dipengaruhi oleh sisi hidrofobik yang menjadikannya sukar larut dalam air dan sisi hidrofilik yang mudah larut dalam air. Yang keempat adalah protein globular larut dalam air, sedangkan protein serabut tidak bisa larut dalam air. Yang kelima, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang keenam, bersifat amfoter karena membentuk ion sweeter pada titik
elektriknya, protein mengalami keagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pengaruhnya. Yang berikutnya adalah perbedaan protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah protein penyusun organel sel, misalnya membran, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma. Sedangkan protein fungsional adalah protein yang terlibat dalam metabolisme tubuh meliputi enzim-enzim dan hormon yang berfungsi mengatur reaksi-reaksi kimia yang menjadi sel tetap hidup. Baik, hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.